Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen perpajakan Bapak Awaludin Zaki, yang kami hormati teman-teman kelas akuntansi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasanya untuk kita semua. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini, saya Lia Stiana Dewi yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini mengenai sanksi dan besarnya sanksi pajak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan secara berurutan. Ada Kak Muhammad Helmi Andriansah dengan NIM 161 yang akan menjelaskan materi yang pertama. Selanjutnya ada saya, Lia Stiana Dewi dengan NIM 168 yang akan melanjutkan penjelasannya. Dan ada Kak Dwi Emma Saputri dengan NIM 170 yang akan menyelesaikan penjelasannya. Rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini ada pembukaan, ada penyampaian, ada sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan feedback atau masukan dari Bapak Awaludin Zaki selaku dosen perpajakan. Teman-teman yang saya hormati, kita akan buka sesi diskusi dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Helmi dengan NIM 161. Silakan. Besarnya sanksi pajak. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan sebagai berikut. Denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Berdasarnya pun berbagai macam disesuaikan dengan hukumnya. Sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenal sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya disengaja, seperti dalam pasal 7 ayat 1. Dalam masalah SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, berbagi menjadi SPT masa PPN dengan sanksi 500.000. Yang kedua, SPT masa lainnya dengan denda 100.000. Yang ketiga, SPT tahun PPh WP badan dengan denda 1 juta. Dan yang terakhir, SPT tahunan PPh WP orang pidana dengan sanksi 100.000. Yang kedua, pasal 5 ayat 3 tentang masalah pembetulan sendiri dan belum disidik. Sanksinya 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Selanjutnya terdapat bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi kewajiban atau hak sampai dengan saat diterima dibayarkan. Perhitungan bunga pada pajak ini berbeda dengan hutang biasanya yang bersifat majemuk, namun akan tetap dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Perbedaan lainnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung dari bulan penuh, tidak dihitung secara harian, yang akan dibantu diuraikan melalui tabel berikut. Seperti pasal 8 ayat 2, terdapat masalah pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun. Sanksinya 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Yang kedua ada pasal 8 ayat 2A tentang masalah pembetulan SPT masa dalam 2 tahun.
Sanksinya 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tahun tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Terima kasih penjelasannya Kak Muhammad Helmi. Selanjutnya akan saya lanjutkan, ada sanksi administrasi, yaitu sanksi kenaikan gitu ya. Sanksi kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Yang pertama, pasal 8 ayat 5, apabila masalahnya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Sanksinya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar. Dan pasal ke-13 ayat 3, masalahnya apabila SKP KB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran. Dan masalah yang kedua ada PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang ketiga ada kewajiban pembukuan yang pemeriksaan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dan berikut sanksinya, yaitu adalah 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun gitu ya. Dan ada juga 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan tidak atau dipotong atau dipungut tetapi tidak kurang atau tidak disetor, atau 100% dari PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Berikutnya besaran sanksi pajak yang kedua, yaitu ada sanksi pidana, di mana sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu ada denda pidana, kurungan, dan penjara. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama ada denda pidana. Denda pidana diberikan kepada tindak pidana yang sifatnya melanggar maupun bersifat kejahatan, sanksi yang berupa WP, dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Yang kedua ada pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran, dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama sekian.
Yang ketiga ada pidana penjara. Penjara atau kurungan yang merupakan tindak kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada WP. Pasal 38 ayat 1. Masalah setiap orang yang karena kealpaannya A. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau B. Menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali atau yang telah dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak tentang terutang yang tidak atau kurang bayar. Dua, 39 ayat 1. G. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. H. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Atau I. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Rangkaian acara diskusi pada kesempatan kali ini telah berakhir. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semoga kita mendapatkan banyak manfaat ya dari diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman yang saya hormati, demikianlah acara diskusi pada kesempatan kali ini. Saya Lias Diana Dewi sebagai moderator. Tentu memohonkan maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan juga hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.